yang hilang di Kalijati Subang itu dibawa oleh Wewe Gombel. Itu salah besar. Karena kalau yang saya lihat, saya melihat dari sudut pandang mata ayah bocah tersebut yang beredar di media. Untuk flashback ke belakang, bahwa saya melihat kondisi kedua orang tua bocah tersebut sangat rumit dalam kehidupan rumah tangganya. Dikejar hutang piutang, banyaknya masalah karena masalah tersebut lahir dari kepribadian seorang ayah tersebut. Jadi ayah bocah itu bisa dikatakan banyak sekali mengundang masalah terhadap orang-orang. Dan dengan kesombongan, kesongongannya, di situ timbul masalah yang merumitkan pikiran orang tua bocah itu. Dari Jakarta ke Kalijati Subang dengan tujuan ingin mudik, padahal sudah direncanakan dari sebelumnya. Ada niatan tertentu ingin meringankan beban hidup. Dia mempunyai anak. Anak, kewajiban orang tua untuk diberikan kewajiban materi. Butuh susu, butuh pampers, butuh jajan, dan sebagainya. Dengan kondisi yang sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ hilang akal sehatnya. Terus psikisnya juga sangat minim ya. Ingin meringankan beban bukan berarti harus menghilangkan atau melenyapkan nyawa seseorang, apalagi itu adalah masih keluarga. Karena sangat salah besar di saat ada kerumitan melenyapkan nyawa. Sesungguhnya nyawa itu takdir Allah. Dan miris sekali dengan kondisi dan keadaan bocah tersebut, yang dimana sampai sekarang belum bisa diketemukan. Dan sebenarnya kalau saya melihat mata dari ayah bocah itu, banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan akan terbongkar sesuatu apa yang telah ia perbuat. Di sini semua masyarakat yang melihat media sosial yang memberitakan tentang bocah itu ingin sekali menemukan titik terang. Dari pihak kepolisian, dari pihak aparat TNI, dari pihak SAR yang membantu mencari bocah tersebut tetapi belum membuahkan hasil. Di sini saya memberikan saran. Jadi untuk para pencari anak tersebut bisa mencari ke sela-sela jurang yang ada di area sekitar tempat hilangnya bocah itu. Dan kita doakan yang terbaik. Jikalau bocah itu masih hidup, kita doakan semoga cepat diketemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tapi kalau bocah tersebut diketemukan dalam kondisi tidak bernyawa, kita doakan, insya Allah, karena bocah itu masih suci ya, insya Allah husnul khatimah, dan ditempatkan di tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan dari netizen, siapa sih yang mengetahui tentang hilangnya bocah tersebut dengan motif pembunuhan? Sebenarnya orang tuanya mengetahui, tetapi menyembunyikan itu. Tujuannya bagus menurut dia, tetapi salah menurut semua orang. Karena dengan ingin hilangnya beban hidup, tidak usah menghilangkan nyawa seseorang. Cukup kita titipkan kepada orang yang mampu untuk membiayainya. Apalagi sampai rame dikaitkan dengan hal mistis. Dibilang orang halus, oh ada masih di zaman 2023, istilahnya masih udah modern ya kan. Cuma orang halus ya, sebenarnya di luar nalar saya lah, secara logika gitu. Makanya saya kok segitu cepetnya gitu kan dia ambil. Kalau memang sama orang asal penculik lah juga pasti kan keudak, misalnya mau nyari apa keluar juga. Sedangkan di depan kan udah ketahuan kantor polisi. Sempat saya lihat di media sosial, katanya ayahnya pernah melihat bocah tersebut didekap oleh sosok tinggi hitam. Itu salah besar. Bisa dikatakan nanti ke depannya juga gangguan kejiwaan yang dialami oleh bapaknya itu akan terbukti. Untuk sahabat IMP dan untuk semua yang menonton tayangan ini, siapapun orang tua yang tidak sanggup untuk membiayai anak daripada harus membunuh, lebih baik
dititipkan kepada saya, insya Allah saya siap menampungnya dengan ikhlas dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena rezeki Allah yang mengatur. Anak dilahirkan dari rahim ibunya itu sudah dilahirkan juga dengan rezekinya. Jadi masing-masing sudah ada tarak-taraknya untuk rezeki. Jadi tidak usah takut kehilangan rezeki dengan mengurus banyak orang. Karena Allah yang akan menjaminnya. Asalkan kita menyayangi, mengurus, dan merawat anak tersebut dengan baik, dengan ketulusan hati, dan membinanya untuk menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Jadi di sini sekali lagi saya tegaskan kepada semua sahabat IMP yang menanyakan tentang kasus Subang ini, kunci ada di bapaknya bocah tersebut. Untuk ibunya dia mengetahui tetapi diancam oleh suaminya. Karena di tayangan beberapa video saya melihat saat ditanya-tanya oleh orang, bapaknya itu memperlihatkan gestur yang sangat mencurigakan dengan terus tangan bergerak ke belakang, ke samping, dan juga kayak seperti garuk-garuk memegang kepala. Kalau di dalam ilmu tentang masalah gestur tubuh itu mengatakan bahwa dia pusing, takut ketahuan. Dengan garuk ke belakang, dia menyembunyikan sesuatu. Dengan dia memegang tangannya ke samping seperti ini, itu memberikan kode kepada istrinya untuk tutup mulut. Karena di sini juga sedikitnya saya juga mempelajari tentang gestur tubuh untuk menyelidiki penjahat, untuk menyelidiki orang yang berbohong. Kalau tidak dengan tangan, dengan mata. Nah, kalau di foto saya melihat dari matanya. Dari matanya ayah bocah itu menyembunyikan sesuatu, merasa ada kekhawatiran yang takut terbongkar. Pembunuhan yang dikaitkan dengan kejadian mistis, padahal sesungguhnya tidak ada sedikit pun mistis yang melibatkan tentang hilangnya bocah tersebut. Dengan keadaan kondisi psikis orang tua bocah itu, akhirnya bocah itu harus menjadi korban. Saksi kunci ada di ayahanda bocah tersebut. Dan sekarang udah lebih dari 7 hari bocah tersebut masih belum bisa diketemukan. Ada di mana dan dalam kondisi seperti apa. Jadi semua yang percaya dengan hilangnya anak itu dibawa oleh makhluk halus atau wewe gombel, bohong. Karena makhluk halus tidak akan pernah mencelakai manusia, apalagi bocah yang masih suci. Karena makhluk halus tidak sejahat orang yang benar-benar biadab. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.